Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang kejadian di awal tahun 2026 yang cukup menghebohkan. Kita masih pikir Rusia Ukraina belum selesai, China Taiwan memanas, China Jepang juga panas. Tahu-tahu Presiden Venezuelanya ditangkap sama Amerika Serikat Donald Trump. Nah, kira-kira dampak ke harga minyak apa? Em, Kenapa saya bahas harga minyak ya? Karena ini seperti kejadian dulu Saddam Hussein ditangkap sama Amerika. Kan waktu itu Amerika menuduh Irak itu punya WMD, Weapon of Mass Destruction, senjata pemusnah massal. Sampai sekarang pun masih dipakai di peraturan keuangan. Jadi kalau orang sebut APU PPT, itu kalimat lengkapnya APU PPT P3 SPM, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, eh, pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal. Jadi weapon of mass destruction. Nah, jadi atas dasar alasan itu si siapa? Si Saddam Hussein setelah mengalami perang ya dengan US ditangkap gitu. Nah, kalau untuk yang eh, Maduro ini presidennya Venezuela, jadi diawali dengan serangan militer ke sana. Kemudian hanya dalam waktu 1 hari ditangkap. Bahkan kisah penangkapan presiden ini dibuat begitu dramatis. Katanya pesawatnya saking canggihnya itu dia jamming dia punya radar. And then setelah jamming dia punya radar, dia kirim pesawat atau drone yang bisa terbang rendah. Dan akhirnya proses penangkapannya itu tidak melalui perang yang berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu. Nah, eh, kenapa saya tanya dampaknya ke harga minyak? Karena Venezuela itu adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Ini saya ambil dari OPEC ya. Nah, 2024 proven reserve itu Venezuela itu 303 miliar barel. Jadi 303 miliar 221 juta. Kebutuhan Indonesia itu 1,5 juta. 1,5 juta kalau kali 100 kan berarti 150. Kalau kali 300 berarti 450. Ya, tambah 60 hari. 6 kali 1,5, 900. Berarti 4,5 tambah 450 tambah 90. 540 juta barel. Jadi kita butuh setahun tuh 540 juta barel. 540 juta barel itu kalau kita Venezuela itu eh, bisa pakai bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan bisa pakai untuk 200 tahun dan masih nggak habis gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan cadangan minyaknya Venezuela itu bisa untuk mencukupi kebutuhan Indonesia itu ratusan tahun gitu. Nah, eh, kemudian nomor dua cadangan minyak provennya ada di Arab Saudi, Iran, Irak, UAE, Kuwait, dan seterusnya. Nah, jadi negara dengan cadangan minyak begitu besar, ya apalagi kalau Bapak Ibu ikutin di sosmed ya, wah ternyata dia juga punya cadangan rare earth, cadangan emas, cadangan apa gitu. Jadi negara yang kaya sumber daya alam seperti itu bagaimana gitu? Eh, Tidak tanggung-tanggung nih. Jadi beberapa hari atau bahkan 1 2 hari setelah kejadian, langsung Trump ngomong terang-terangan. Biasanya kalau Presiden Amerika Serikat itu, mohon maaf ya, agak-agak ada hipokritnya gitu, munafiknya. Jadi dia bilang dia mau bawa freedom, dia mau bawa apa namanya, em, membela demokrasi gitu. Kalau Trump terang-terangan, saya mau minyaknya. Jadi eh, Presiden Trump itu presiden yang menurut saya sangat terus terang, tidak tidak apa muter-muter. Dan di pembicaraan awal mereka sudah memastikan bahwa Venezuela punya eh, tambang minyak walaupun dikuasai oleh Amerika atau belum sih presiden tangkap tetap akan berjalan. Nah, selama ini importir terbesar minyak Venezuela itu China. Hanya China yang dalam kondisi Venezuela kena sanksi segala macam, dia bisa datang ke sana beli dan bawa balik gitu. Nah, jadi fasilitas produksinya akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan di US dan ekspornya tetap dilanjutkan termasuk ke China. Bahkan ada kalau nggak salah dia bilang Venezuela akan membayar US itu sekian puluh juta barel gitu.
Jadi udah presidennya diculik, harus bayar lagi dalam bentuk berapa puluh juta barel. Nah, waktu kejadian itu Sabtu sama Minggu. Jadi mungkin orang masih mencerna, wah ini gimana nih? Senin bakal crash nggak atau apa nggak gitu. Nah, kemudian di Senin 5 Januari, seingat saya waktu itu IHSG naik-naik aja. Ya sudahlah, saham kan pengaruh penentunya banyak. Jadi kalau ditanya apakah Venezuela ini akan seperti Rusia Ukraina sih rasanya tidak gitu. Tapi orang lebih perhatian pada harga minyak. Nah, kalau ini CNBC, data CNBC, CNBC itu ada data minyak, ada Brent, ya. Kalau nggak salah, ini coba kita buka CNBC Indonesia, CNBC Indonesia di komoditiesnya ada minyak, ada Brent. Eh, Bedanya apa, Pak? Kalau nggak salah, minyak ini adalah harga minyak WTE, West Texas Intermediate. Itu harga minyak yang biasanya berlaku di US. Kalau brand ini brand crude. Brand crude ini biasanya dipakai di daerah Asia, termasuk Indonesia. Kalau kita patokannya sih brandnya. Tapi kayak tergantung lah ya. Kamu mau kutip minyak yang WTI atau kutip minyak yang brand. Ini saya pakai minyak ya. Itu harganya sedang turun. Nah, eh, 1 tahun terakhir tertinggi sempat 80, gejolak macam-macam. Sekarang tuh 57 gitu. Nah, kalau Indonesia, kita tuh net importer minyak. Artinya yang kita produksi itu tidak cukup untuk kita konsumsi. Bahkan minyak yang kita produksi itu, Indonesia tidak punya kapasitas kilang yang cukup untuk menghasilkan jadi bensin. Minyak kan minyak mentah. Jadi bensin kan ada proses kimianya gitu. Nah, kita punya kilang itu eh, dari zaman Soeharto dulu selalu nggak cukup. Akhirnya kita pakainya di Singapura. Makanya kita ekspor minyak ke Singapura, dan kita import minyak lagi dari sana. Nah, em, kita punya karena sebagai net importir minyak, minyak yang kita produksi tidak cukup untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga sisanya harus kita impor. Harga minyak rendah itu adalah berkah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau harganya rendah, artinya subsidi BBM lebih rendah. Kita tuh tidak seperti negara Singapura misalnya, yang harga minyaknya itu sudah ngikutin harga pasar. Harga minyak kita itu ada yang Pertamax, ada subsidinya, sama sorry ada Pertalite yang ada subsidinya, dan harga Pertamax yang terus terang saya nggak gitu tahu apakah benar-benar harga pasar atau ada subsidi gitu. Nah, yang jelas kalau misalkan Pertalite-nya 10.000 harga jualnya sama, kemudian harga minyak dunia naik, selisihnya harus si pemerintah bayarkan ke Pertamina gitu. Kalau nggak salah, Pertamax pun juga sedikit banyak ada subsidinya. Ya, jadi intinya semakin besar semakin tinggi harga minyak dunia, subsidi yang harus keluar lebih besar. Subsidi keluar lebih besar, artinya APBN tekor. Kalau APBN tekor, ya itu akan negatif untuk perekonomian. Ini cuma ngomong dari harga minyaknya, belum nilai tukar ya. Kalau nilai tukar kayak sekarang 16,8, artinya kita harus kasih subsidi lebih besar lagi. Kenapa? Karena harga minyak dunia dalam bentuk dolar. Nah, kalau kita ngomong spesifik harga minyak, itu biasanya, maksudnya kenapa turun di 2025 gitu? Menurut saya dua hal. Minyak itu biasanya adalah ukuran untuk aktivitas ekonomi. Kalau ekonominya lagi lesu, ya sudah harga minyak turun. Kenapa? Karena kalau ekonomi lagi aktif, berarti permintaannya tinggi. Permintaannya tinggi, belinya juga banyak, harganya tinggi. Supply demand kan. Demand naik, itu harganya tinggi. Nah, sekarang negara-negara yang diandalkan untuk beli minyak itu kayak China, lagi slowing down gitu. US ya ekonominya tumbuh, tapi kayaknya slowing down. Nah, kemudian yang kedua dari sisi supply, US itu dulu dia juga sama kayak Indonesia net imported, sekarang juga mungkin sama. Tapi dia berusaha keras meningkatkan dia punya produksi minyak. At some point dia sudah eksportir gitu. Nah, jadi dia itu sekarang kalau deal-dealan tarif kemarin, beli bensinnya saya, beli bensinnya saya gitu. Nah, jadi eh, demand-nya lagi lesu, sementara supply-nya terus meningkat. Nah, ini ada US EIA, EIA itu energi apa gitu. Jadi semacam ESDM-nya Amerika gitu. Ini data yang di-profile Energy Information Administration. Jadi kementerian di Amerika. Secara global itu, yang merah ini adalah konsumsi, demand, yang biru ini adalah produksi.
Nah, sejak dari 2024 itu sudah produksi lebih besar daripada konsumsi. Jadi ini sudah ada gap gitu. Nah, gap ini untuk kedepannya tetap masih akan ada. Jadi per 2025 itu setiap hari ada kelebihan produksi 1,5 juta barel. Nah, 1,5 juta barel ini akan menambah inventory. Nah, inventorinya makin banyak, ya otomatis dianggap suplainya tinggi, harga minyak rendah. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa harga minyak dalam tren jangka 1 tahun ini mengalami penurunan. Nah, apakah dengan ditangkapnya Presiden Venezuela, Maduro, yang negaranya punya cadangan minyak terbesar di dunia itu akan membuat gap itu jadi hilang atau bahkan negatif gitu? Menurut saya terus terang malah sebaliknya. Harga minyak ini rasanya akan semakin turun karena resiko geopolitik gitu. Jadi pertama ini juga data dari OPEC ya. Meskipun punya cadangan minyak terbesar, cadangan itu kan hanya cadangan. Ibaratnya kita punya potensi gitu, tapi potensinya kan akan terus tersembunyi selama kita nggak wujudkan. Jadi yang jadi patokan itu adalah produksi. Nah, Amerika itu sekarang adalah negara dengan produksi minyak bumi terbesar di dunia dengan 13,2 miliar barel, 13,2 juta barel per hari. Sorry, 13 miliar ini. Sorry, ini bukan 13 miliar. 13 juta ya, sorry, 13 juta barel per hari. Nah, Rusia di 9 juta barel, Arab Saudi juga 8,9 juta. China ini karena dia ekonomi terbesar tapi konsumsinya juga besar ya. Dia juga punya minyak gitu. Irak dan seterusnya. Nah, Venezuela ini di ranking 17 dengan 921. Sebelum diserang dan ditangkap oleh Trump, dari zaman Biden pun Venezuela juga sudah banyak disanksi gitu. Venezuela itu adalah contoh klasik negara yang dulu kaya raya karena minyaknya berlimpah. Mungkin karena tidak cocok sama US, mungkin juga masalah apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, telenah gitu ya, karena negeri kaya raya segala macam, pengelolaannya memburuk, akhirnya sekarang jadi negara sulit gitu, kena sanksi di mana-mana. Nah, eh, banyak imigran-imigran ilegal itu salah satunya juga dari Venezuela gitu, karena negaranya salah kelola, inflasinya tinggi sekali, dan itu menyebabkan negaranya dalam kondisi yang sangat sulit. Nah, jadi produksi Venezuela itu 920 ribu. Surplusnya kan tadi 1,5 juta. Artinya kalau negara lain semua stay sama aja, berarti surplusnya dari 1,5 juta jadi 500 ribu, which is masih oke gitu. Itu artinya kelebihan 500 ribu per hari ditabung dan meningkatkan inventory. Nah, jadi dari sisi kalau hilang itu eh, dari inventory saja bisa nutup. Kemudian yang negara saya sebut tadi itu kan bukan angka fix mati. Kayak Arab Saudi itu cuma kayak keran aja, mau dilebarin atau dikecilin. US juga sama. US itu mentang-mentang sekarang Trump dia eh, fully support apa energi, dia tidak peduli energi bersih, bahkan dia mau menghapus banyak kebijakan yang memaksakan energi bersih. Jadi produksi minyaknya terus dinaikkan seperti itu. Nah, jadi eh, bisa saja nggak mengganggu produksi yang sudah ada. Malah negara lain bisa dengan cepat menaikkan produksinya. Nah, kalau dalam konteks misalnya Venezuela kan supportnya ke Cina. Eh, Mungkin Rusia, ya mungkin Iran. Nah, tapi Iran kan juga lagi masalah gitu ya. Ya, ada yang mengatakan karena si Venezuela selanjutnya target US itu Iran. Tapi saya baca-baca juga ada artikel yang mengatakan ada bank di Iran yang bangkrut. Nah, kemudian banknya cukup besar, itu berdampak signifikan terhadap ekonomi gitu. I don't know lah ya. Ya mungkin campuran juga ya. Memang tata kelolanya nggak bagus. Terus juga ada ancaman dari pihak luar. Jadi yang jelas kalau misalnya nggak bisa di cover dari Iran, ya mungkin di covernya dari Rusia. Karena itu kan teman baiknya China gitu. Nah, eh, dalam konteks Amerika sama Rusia, sebetulnya kan itu negara yang bersaing. Walaupun Trump kelihatan sama Putin tuh berteman baik, tapi kalau sebagai negara kan, kalau US mau tekan Rusia, bikin Rusia nggak bisa maju, dia lebih prefer harga minyak rendah. Kenapa? Karena kalau harga minyak tinggi,
Artinya Rusia punya income tinggi. Rusia punya income tinggi, artinya dia punya modal untuk meneruskan perang Rusia Ukraina gitu. Jadi kalau misalnya Trump ingin mendamaikan Rusia dan Ukraina, em, ya baik-baikin dua pihak satu hal. Cut pendanaan utang itu lebih penting. Sorry, pendanaan perang. Kalau misalnya dana untuk perang terbatas, ya bagaimana gitu. Karena kan perang satu butuh tentara, habis itu juga butuh senjata. Dua-duanya butuh uang gitu loh. Kalau misalnya pendanaannya itu berkurang, itu otomatis perangnya juga kalau mau dilanjutkan jadi nggak ekonomis. Nah, bagi Rusia kalau harga minyak tinggi, dia akan punya surplus yang bagus. Jadi kalau dalam konteks ingin dunia lebih damai gitu ya, ya mungkin harga minyak juga harus rendah gitu. Apalagi US yang sejak dari importir menjadi eksportir, kalau harga minyaknya rendah kan memudahkan dia untuk jualan gitu. Karena dia mungkin kayak toko toko baru buka lagi butuh omset. Untung nanti gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu dari sisi eh, hubungan geopolitik. Nah, kemudian dengan US katakanlah ya, entah langsung atau tidak langsung menguasai negara dengan cadangan minyak terbesar. Saya kemarin dia ada tulisan artikel bagus sekali. Jadi dia katakan eh, minyaknya Venezuela itu crude gitu. Crude itu kasar. Jadi crude and sour gitu. Jadi perlu teknologi pengolahan untuk memisahkan minyaknya dari batunya yang lebih canggih gitu. Nah, kebetulan perusahaan produsen minyak di US yang di Amerika karakternya kurang lebih mirip gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan US yang teknologinya udah canggih dibawa ke Venezuela dan dilakukan itu, produksinya bisa meningkat cukup signifikan gitu loh. Karena dia punya teknologi serupa. Nah, jadi bukannya produksi minyak turun, malah berpotensi naik tinggi, walaupun kita nggak ngomong akan terjadi dalam 1 2 hari. Perusahaan kan juga belum tentu mau kan. Kamu disuruh, misalnya company, eh ini negara ini presidennya baru ganti, kamu masuk ya produksi minyaknya. Keamanan lah, nanti saya ke sana diculik apa enggak. Kemudian kalau dia presidennya diculik, diganti, presidennya siapa yang penggantinya? Penggantinya masih rezim yang itu atau rezim yang lain. Kemudian adanya hubungan US sama China jadi berat lagi. Nanti kubu US sama kubu China gitu. Nah, jadi menurut saya apakah produksi minyak Venezuela akan naik dengan cepat? Itu itu resikonya bukan di ekonomi tapi di politik sehingga sangat sulit untuk diprediksikan. Tapi overall karena alasan itu, menurut saya kalau dalam jangka pendek bisa harga minyak mungkin volatile. Tapi selama demand-nya tidak tumbuh, ini cuma soal produksi yang dengan mudah bisa digantikan. Jadi harga minyak itu cenderung akan stagnan dan malah ada potensi mengalami penurunan. Kalaupun dia ada lonjakan, menurut saya ini lebih ke sesaat saja gitu. Karena minyak itu benar-benar demand ya. Eh, Kalau yang sekarang misalnya harga logam kan lagi tinggi karena ada demand energi mobil listrik, senjata, semikonduktor. Nah, itu logam-logam yang mendukung itu, permintaannya sedang tinggi, makanya harganya melonjak. Tapi kalau untuk minyak, enggak. Nah, sama kayak emas sama perak gitu kan. Orang lihat, wah resiko geopolitik tinggi. Mengamankan uang bagaimana? Ya pegang emas sama perak misalnya. Nah, itu yang menyebabkan harganya tinggi. Jadi, memang selalu kalau mau bikin harga tinggi, itu di demand. Satu-satunya gangguan supply yang bikin harga tinggi yang saya ingat itu perang Rusia Ukraina. Kenapa? Karena dua-duanya produsen besar. Begitu mereka perang, supply chain dunia terpengaruh, apalagi si Rusia gitu kan. Dia eh, sampai punya jaringan pipa gas langsung ke Europe, sehingga Eropa jadi kedinginan, harus ganti. Belum tentu pabrik batu baranya, maksudnya pabrik listriknya jalan gitu. Nah, waktu itu terjadi lonjakan gangguan yang luar biasa, harganya tinggi. Nah, tapi kalau Venezuela, sorry to say, menurut saya ya mereka punya masalah mereka sendiri, tapi rasanya untuk mengganggu supply chain dan harga tinggi belum belum rasanya belum sih. Nah, kalau buat Indonesia harga minyak rendah itu positif untuk APBN. Tapi ini ya, ini kan namanya resiko geopolitik ya. Kalau kamu tangkap presiden suatu negara yang masih sah loh ya, bukan yang sudah masa jabatannya selesai.
eh, kayaknya kalau secara textbook itu sudah agresi militer deh, gitu. Nah, kalau sudah agresi militer kan orang bisa membalas gitu. Eh, Memang sih kalau kita lihat, oh yang nangkap itu FBI. FBI itu kayak semacam polisi gitu. Kalau sekarang polisi nangkap, dia bilang, oh saya nangkapnya bukan karena tentara. Kalau tentara yang tangkap kan ini agresi militer. Ini yang tangkap polisi. Kenapa? Karena dia itu dianggap dalangnya eh, jaringan narkoba misalnya. Eh, ya apapun itulah ya. Menurut saya ini bisa memicu pembalasan, bisa memicu copy paste. Ya. Kan langsung orang bilang, ya China kalau gitu ambil aja langsung presiden Taiwan yang nggak sesuai sama dia, langsung diganti aja gitu. Kemudian namanya seperti itu, negara-negara yang dirugikan ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kayak dikasih tarif yang lebih tinggi segala macam, ya orang akan semakin antipati dan akhirnya mendekat ke kubu yang satunya gitu. Akhirnya kubu yang anti US akan lebih lebih kompak lagi gitu. Nah, kemudian kalau tiba-tiba China dia serang Taiwan, ini US apakah harus ini juga gitu? Apalagi belakangan kan Amerika itu baru saja menggolkan APBN dengan anggaran pertahanan tertinggi dalam sejarah. Jadi eh, kita kira Trump akan lebih irit, ternyata nggak juga gitu. Tapi ya sudahlah, itu kan urusan negara lainnya. Nah, eh, intinya sih kita kalau belajar fundamental, technical, kita tuh assume dunia aman-aman aja, ekonomi jalan sendiri. Jadi kita proyeksi laba, proyeksi apa. Tapi geopolitik ini bisa mengubah fundamental secara signifikan dan kadang-kadang nggak ada tanda-tandanya. Atau mungkin ada tanda-tandanya, tapi tidak begitu dikuasai oleh analis di pasar modal. Eh, jadi kalau untuk Anda yang mungkin invest di dunia, maksudnya di saham nggak cuma Indo, tapi juga di luar negeri, ya, selain pasar modal Indonesia, kita juga harus punya eh, sedikit banyak pengetahuan tentang aspek geopolitik. Nah, jadi kalau kesimpulannya, menurut saya harga minyak dalam jangka menengah tidak akan mengalami kenaikan. Tapi kalau untuk jangka pendek, lonjakan-lonjakan biasa mungkin saja ada. Demikian YouTube saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.